Jadi saya lihat mereka latihan, teriak-teriak ada jelas, kita guling-guling. Apa aja ini kan? Kita aja yang futsal, yang keringetan, yang segala macam enggak sampai segitunya gitu, tiba-tiba teriak. Bener. Jadi melihat mereka teater putih yang agak nyeleneh ini, tanda kutip gila. Ya, halo, selamat sore teman-teman. Kembali lagi di Teman Bicara volume kedua. Kali ini saya bersama salah seorang alumni dari Teater Putih FKIP Universitas Mataram. Nah, kalau bagi teman-teman yang belum tahu dia siapa, dia ini Ali Imran Hidayatullah. Jadi Kakak Dayat, ini kan selamat datang nih di komunitas teman baca. Nah, kita sedang dalam acara Teman Bicara volume kedua. Nah, ngopi dulu kan, ngopi slow. Ngopi lu, enggak kita cheers? Cheers. Nah, jadi Kak Dayat, sekarang ini kan kita berada dalam kondisi pandemi nih. Bener-bener 19. Jadi selama ini kesibukan Kak Dayat itu di rumah apa aja sih? Sekarang kan baru kita new normal. Memang sekarang kita sedang berada di masa pandemi. Artinya semua aktivitas baik di lingkungan pendidikan semuanya kan harus diliburkan atau dirumahkan sementara waktu. Jadi berimbas juga kepada kita yang masih menjadi mahasiswa kan. Untuk kegiatan di rumah, untuk mengganti kebiasaan yang sering kita lakukan di kampus ketika menjadi mahasiswa, katakanlah begitu kan. Jadi lebih banyak sekarang untuk mengembangkan apa yang ada di rumah, potensi kira-kira apa yang bisa kita bangun di rumah masing-masing, di desa masing-masing. Salah satunya ya dengan mungkin mengumpulkan teman-teman yang ada di rumah. Itu salah satu bentuk kegiatan yang sedang saya lakukan selama di rumah. Artinya untuk mengisi kegiatan yang kosong saja lah, untuk mengisi dengan kegiatan yang lebih positif gitu kan. Jadi tidak sekedar menjadi mungkin tanda kutip komerbahan gitu kan. Berarti Kak Dayat nih salah satu inisiator untuk kegiatan yang bantu teman-teman di rumah. Nah, salah satu kegiatannya itu yang kalau bisa lebih spesifik itu apa sih? Kita biasa ngadain kegiatannya di malam hari. Jadi ketika sudah malam misalnya ya sekedar kumpul-kumpul dulu untuk kita berbicara tentang apa saja yang ya mungkin kita mulai dari hal-hal yang receh dulu. Karena lingkungan di sana masih belum stabil, lingkungan seperti masyarakat di perkotaan gitu. Jadi ya kita harus mulai dengan pelan-pelan dulu dari berbicara tentang hal-hal receh dan berbicara. Berarti menumbuhkan semangat untuk berdiskusi dulu ya. Benar-benar. Seperti itu. Kalau hal-hal receh ada itu, hal-hal receh apa sih yang dibahas di sana? Ya kita mulai dari bagaimana keadaan desa, tapi nanti itu pembahasannya bisa melebar, bahkan sampai ada beberapa teman yang menyinggung tentang kenapa sih budaya kita di sini seperti ini. Kadang-kadang bisa menyinggung tentang loh kok bisa ya kalau di Lombok itu harus maling dulu caranya menikah, sampai ke hal-hal seperti itu. Jadi itu kan sebenarnya mereka punya pengetahuan, tetapi mungkin selama ini tidak ada tempat untuk istilahnya bertukar pikiran. Jadi itu yang sedang kita coba bangun di rumah bersama teman-teman yang lain, supaya istilahnya ada tempat bertukar pikiran lah. Kebetulan di sana ada semacam base camp kosong, itu kita manfaatkan. Kita bisa lihat bahwa kondisi masyarakat pedesaan dengan masyarakat kota itu kan berbeda. Iya benar. Berarti mulia sekali Anda ini kan. Mulia sekali Anda sebagai inisiator untuk kegiatan-kegiatan yang kayak gitu kan. Jajan dulu. Kalau dibilang mulia ya enggak juga, karena iseng bosan aja. Karena enggak ada kegiatan selama pandemi kan, kita disuruh di rumah aja. Cuma ya di rumah aja, enggak tahu bukan apa kan. Berarti banyak dong tidak kosong waktunya selama di rumah aja gitu. Berarti kalau Kak Dayat ini kan alumni Teater Putih. Sebenarnya kalau dibilang alumni juga bukan, karena status saya sendiri masih menjadi mahasiswa. Karena kalau dikatakan alumni, disebut alumni jika sudah istilahnya sudah diwisuda. Jadi kalau mohon maaf itu berarti klarifikasi ya. Jadi mungkin jadi status saya sebenarnya masih anggota aktif kalau di Teater Putih sendiri, belum menjadi alumni. Gitu. Berarti oke teman-teman. Berarti ini Kakak Dayat nih belum alumni nih, dia klarifikasi sekarang. Berarti yang sudah dilakukan di rumah itu, yang Kak Dayat lakukan di rumah, berkaitan dengan apa yang Kak Dayat lakukan di luar rumah, berarti kan sebelum masa pandemi ini. Benar-benar.
Berarti sebagai biar ada lah manfaatnya di kampung gitu kan. Benar-benar. Ngomong-ngomong soal yang Kak Dayat lakuin di luar rumah, yang biasa dilakukan di luar rumah itu apa aja? Coba bisa dibagi ke saya gitu. Karena kebetulan untuk apa namanya latar belakang keluarga memang seorang petani gitu. Jadi kalau dari pagi sampai sorenya itu saya lebih banyak membantu orang tua. Hah? Termasuk sekarang kan lagi sedang mencoba usaha di bidang ikan, itu ditambak, kemudian sedang coba belut juga. Jadi kalau dari pagi sampai sorenya lebih banyak waktu di sana. Kegiatan yang di luar kegiatan yang sering kita sering lakukan di kampus. Ada nggak hal-hal yang sering dia, misalnya sesuatu yang di luar rumah dengan sesuatu di dalam rumah, ada nggak proses yang saling berkaitan? Akhirnya ilmu di luar rumah ini bisa dipakai di rumah nih. Ada nggak itu? Ada. Kebetulan di rumah teman-teman di rumah sedang tertarik dengan beberapa proses dari kesenian. Termasuk salah satunya itu di pementasan drama. Jadi beberapa kali teman-teman di rumah itu sudah melakukan melakukan pementasan drama. Itu yang saya lakukan juga, saya kaitkan antara apa yang saya lakukan di luar rumah dengan rumah. Jadi membantu mereka juga. Mereka minta tolong untuk gimana dong, kita ada kegiatan nih untuk menghibur masyarakat gitu. Jadi wah, ini kesempatan gitu kan. Langsung aja kalau udah berbicara tentang seni teater khususnya drama kan senang gitu. Show off gitu ya. Betul. Jadi nyambung Anda kan. menunjukkan diri bahwa ini loh yang saya lakukan di luar gitu. Benar. Jadi sutradara? Ya kebetulan di rumah sutradara. Tadi kan nyinggung soal drama itu. Kapan sih pertama kali Sida mendengar kata drama itu? Sebenarnya kalau mengenai drama sendiri, sebelum nanti ke Teater Putihnya ya. Dulu kan pas waktu masih SMA itu saya sekolah di SMA 1 Trare. Kemudian SMA 1 Trare itu juga kebetulan ikut di salah satu kegiatan yang tetap dilakukan oleh Teater Putih, FTMP sebut saja, festival. Jadi saya nonton karena saya dulu anak futsal ceritanya kan. Jadi belum kenal teater. Jadi saya lihat mereka latihan, teriak-teriak ada jelas, kita guling-guling. Apa aja ini kan? Kita aja yang futsal, yang keringetan, yang segala macam enggak sampai seperti ini. segitunya gitu, tiba-tiba teriak. Bener. Jadi itu pertama saya mengenal istilah drama itu. Masih anak futsal itu. Masih anak futsal, masih jadi anak futsal. Nah, kemudian pas masuk FKIP Unra baru melihat yang sesungguhnya. Oh, kok sama kegiatan orang-orang gila ini kayak di sekolah saya dulu gitu kan. Ada yang teriak, ada yang pakai daster lah, pakai apalah di kampus itu kan, di lingkungan kampus. Lagi proses pembelajaran lah katakan. Kok ada orang yang tiba-tiba cuma pakai daster, cowok kok make up cewek gitu. Jadi kayak hal-hal gitu yang kayaknya ini menarik nih. Coba aja yuk gitu. Makanya ada pengetahuan sedikit terkait dengan hal itu. Berarti SMA dulu nggak ikut teater langsung, berarti masih anak futsal. Ya. Masuk FKIP baru lihat orang-orang yang agak nyeleneh ini dalam tanda petik. Oke. Terus itu kan yang apakah hanya modal ketertarikan sehingga Kak Dayat masuk ke Teater Putih itu, atau begitu melihat pertama Teater Putih langsung langsung tertarik? Maksudnya apakah tidak ada jeda ketika melihat pertama kali gitu? Karena kebetulan waktu itu ruang kelas saya berada di dekat dengan sekretariat Teater Putih. Jadi yang di samping. Ya, samping. Jadi kelas saya itu ada gedung D di FKIP, sama gedung D, cuma bersebelahan dengan sekretariat Teater Putih. Jadi ketika proses pembelajaran pun mereka teriak-teriak gitu kan. Ayo, apa ini? Jadi rasa penasaran itu semakin muncul gitu. Wah, kayaknya asik nih kalau masuk gini. Kita lagi belajar, dosen pun ndak tegur mereka gitu. Berarti ini menarik sekali nih gitu. Teriak-teriak di jam pelajaran gitu kan. Itu yang berarti pas masa pengenalan UKMF itu ndak langsung gabung? Ndak langsung gabung. Kita dulu di HMPS dulu yang ngospek, belum ada. HMPS Basterindo. Iya, Basterindo yang. Ya.
Berarti dulu itu karena melihat mereka teater Iya. putih yang agak nyeleneh ini, Tanda kutip Ya, gila. tanda petik gila. Nah, kok nggak ditegur sama Ya. sama dosen kan? Berarti setelah dari diospek sama Bastrindo, HMPS Bastrindo, HMPS Bastrindo. baru masuk teater putih. Baru masuk teater putih. Nah, jadi bagaimana proses masuknya tuh? Proses masuknya pun lumayan ribet karena ketika saya semester 1, saya masuk di teater putih di semester 3. Jadi ketika di semester 1 itu, saya semua teman kelas saya itu semuanya bawa formulir. Nih ada formulir teater putih nih. Masuk yuk, keren. Kita bisa belajar puisi, monolog, tari segala macamnya. Oh iya, kebetulan saya tertarik nih kan. Tapi kebetulan di hari terakhir pendaftaran itu saya tidak punya uang waktu itu. Jadi uang jajan saya habis hari Sabtu lagi. Mahasiswa kalau udah akhir minggu kan, padahal uang pendaftaran cuma 40.000. Akhirnya di tahun pertama saya gagal masuk teater putih. Jadi saya tidak bisa masuk di tahun pertama saya masuk Unram. Tahun kedua saya daftar lagi. Tapi saya ada uang, saya daftar, saya ikut technical meeting. Saya ikut technical meeting. Saya dengarnya itu kita kumpul di arena budaya, itu yang saya dengar. Tapi ternyata mereka kumpul di taman budaya. Saya kan masih awam waktu itu, enggak tahu mana taman budaya, mana arena budaya. Jadi ya udah saya nunggu jam 4 subuh sudah di arena budaya nih. Sampai jam 8. Ternyata orang di taman budaya, saya lari ke sana dihukum. Itu sedikit lah cerita bagaimana bisa masuk teater putih. Memang Siapa yang hukum? ada namanya Kak Salman dulu. Emen, panggilan akrabnya Kak Emen. Ya biasalah untuk disiplin kan. Walaupun berat untuk masuk. Seorang stage manager. Ya, stage manager festival. Bayangkan loh, dia yang pernah gagal jadi masuk di tahun pertama, sekarang dia jadi mantan ketua teater putih. Oke. Jajan lu nih. Panjang proses masuknya, makanya aduh, mana udah perjuangan banget gitu kan bisa masuk di sana. 1 tahun nunggu baru bisa masuk. Berarti ketika masuk finally Ya. gitu ya, akhirnya masuk saya teater putih nih. Aduh. Yang dilihat pertama kali ketika masuk teater putih itu apa sih? Kan sih dia baru cerita soal masuk teater putih. Pertama yang saya lihat di teater putih itu adalah orang-orangnya. Dalam artian kok orang-orang ini beda dari mahasiswa ataupun katakanlah komunitas yang lain gitu. Ketika kita berada di lingkungan kampus, seharusnya orang sudah rapi dan segala macam, tapi kok bisa orang-orang ini mengalahkan ego mereka gitu dengan tidak memperhatikan penampilan, mungkin tidak terlalu memperhatikan hal-hal yang dilakukan oleh mahasiswa pada umumnya gitu. Kok bisa? Itu yang wah keren ini. Saya harus tetap diam di sini gitu. Pertama kali ketika melihat mereka yang tidak dalam tanda petik yang aneh itu, iya, gitu. Apakah Kak Dayat sendiri ingin, saya mau ikut dong aneh-aneh kayak mereka, atau saya jadi diri saya sendiri aja? Enggak. Kalau saya tetap seperti apa diri saya, tetap menjadi diri saya. Cuma kadang-kadang gitu kan, yang namanya juga lingkungan, artinya kita terpengaruh gitu kan. Tapi untuk yang oper mungkin tidak ya, untuk yang berarti oper. ada sedikit pengaruh Ya. dari kakak-kakak Benar. sesepuh itu lah. Benar. Oke. Semua ilmunya dari mereka semua untuk terkait semua kesenian dikasih tahu sama mereka semua gitu. Ketika pertama kali memasuki teater putih itu proses yang dilakukan apa aja? Apakah ada kayak teater putih ini begini didirikan oleh ini pada tahun segini? Nah. Untuk sejarahnya sendiri kan, untuk sejarah dari teater putih sendiri kebetulan waktu jadi ketua nih Lam. Jadi kan kita harus menjadi seorang ketua itu harus tahu banyak lah tentang latar belakang ataupun silsilah, bukan silsilah sih. Ya intinya latar belakang gitu kan. Jadi kalau dari ini ceritanya langsung saya waktu itu bersama Pak Adi Pranajaya. Itu beliau yang mendirikan teater putih waktu itu tahun 1982. Itu Pak Adi masih berstatus sebagai mahasiswa. Sekarang kan beliau menjadi sutradara film di Jakarta. Sering juga main di Lombok. Jadi waktu di tahun 1982 itu mereka iseng-iseng aja gitu, sekedar latihan tanpa ada ikatan yang bernama organisasi ataupun struktur dan segala macam. Jadi itu mereka ngumpulin Pak Adi ngumpulin mahasiswa, diajak latihan segala macamnya. Nah baru kemudian setelah 1 tahun berjalan, kemudian waktu itu akan dibuka jurusan pendidikan bahasa dan seni. Nah itu kesempatan di sana. Baru tahun 1983 itu
itu diresmikan menjadi sebuah organisasi atau UKMF gitu. UKM yang berdiri di bawah naungan fakultas. Semenjak 1983 itu terus berjalan alhamdulillah sampai sekarang. Terbentuk generasi-generasi yang lahir setiap tahunnya gitu. Berarti ketika itu apakah hanya Anda mau masuk sedikit nih soal yang tadi Benar-benar. katakanlah si dia mengetahui profil Teater Putih gitu ya. Apakah profil Teater Putih ini diberitahukan ke semua si peserta yang masuk atau cuman untuk khusus calon ketua itu? Ada pengecualian terkait beberapa hal ya yang lebih bersifat ya internal itu memang itu diberikan khusus hanya untuk pengurus biasanya. Biasanya pengurus inti saja yang lebih tahu karena kan untuk semua permasalahan tidak mesti harus diketahui oleh semua anggota gitu kan. Jadi hanya beberapa. Tapi untuk hal-hal yang lain yang bersifat internal tadi itu semua diketahui. Baik dari kegiatan, kemudian apa saja yang harus dilakukan, kemudian apa saja planning-planningnya itu semua dikasih tahu gitu. Berarti semua yang ada sesuatu yang bersifat internal sehingga harus pengurus saja yang mengetahuinya gitu. Berarti menarik konsepnya karena akhirnya Teater Putih memiliki ciri khas. Nah, Benar-benar. ya, ngopi dulu kan. Enak kopinya nih. Enak. Tuh dibilang sama Den, enak dia bilang Den. Aduh kan. Kalau sudah mau air putih Siap, disponsori oleh komunitas teman baca. Thank you buat teman-teman komunitas Taman Baca ya. Sekali lagi terima kasih untuk kesempatannya. Ya. Belum dulu nih ya. Iya, belum. makanya. Dulu Anda mau gali lagi. Enggak apa-apa kan ngucapin terima kasih 3 sampai 4 kali kan. Wah, 3 sampai 4 kali kayak sholat kan. Oke. Jadi kalau Pak Adi Pranajaya sendiri itu masih mengetahui enggak kegiatan-kegiatan Teater Putih gitu? Sampai sekarang atau sempat tersendat atau bahkan Pak Adi mengira Teater Putih ini udah enggak ada gitu. Di awal-awal tahun 2000-an itu ini cerita yang saya dengar dalam artian informasi dari kakak-kakak senior itu kan memang di awal tahun 2000-an sempat menghilang dalam artian ketika beliau memang sudah pindah ke Jakarta sempat menghilang. Baru ketika di tahun 2000 kalau tidak salah 2010 ketika Kak Zainul Hadi menjadi ketua. Sama Adi. Sama Adi yang sering juga. Halo sama Adi. Halo sama Adi di mana? Itu baru bisa dihubungi lagi. Berkomunikasi sehingga sejak saat itu beliau intens untuk memperhatikan karena beliau yang mendirikan langsung kan untuk dalam artian sebagai penggagas berdirinya organisasi ini. Jadi semenjak tahun itu setiap tahunnya setiap ada kegiatan beliau selalu mengusahakan untuk hadir sejak 2010 itu. Jadi baik kegiatan yang bersifat kalau beliau sedang di Jakarta, beliau mengharuskan dirinya untuk hadir di acara besar. Tetapi ketika kebetulan sedang di Lombok, di setiap acara selalu berusaha untuk hadir gitu. Dalam artian ya beliau mengetahui lah apa yang kita kerjakan selama ini. Dari awal 2010-an lah kalau tidak salah seperti itu. Berarti cukup banyak ya lika-likunya Teater Putih ini sebagai sebuah UKMF kampus gitu ya. Berbicara soal Teater Putih ini, saya pernah baca itu kalau di Google kan ada profil Teater Putih, blognya Teater Putih. Nah, Ana mengetahui salah satunya itu ada tentang anggota tetap dan anggota istimewa. Ya, nah, itu ya kebetulan ada Sida di sini nih kan, jadi kita mau tanya dulu sedikit tentang itu tuh. Boleh. Bagaimana atas dasar apa ada yang namanya anggota istimewa dan ada namanya anggota tetap. Nah, coba diceritakan dulu. Bagi sama Ana. Benar, boleh. Sebenarnya itu kan berdasarkan ketika ada suatu organisasi, apalagi berada di bawah naungan kampus gitu, otomatis dia harus punya semacam aturan atau biasa kita sebut dengan ADART kan, untuk aturan yang harus aturan dasar. Harus dilaksanakan ataupun ada larangan-larangan yang harus dijauhi juga, larangan yang harus dijauhi kan. Jadi salah satunya itu ada jenis keanggotaan itu sendiri lang. Oke. Terus tentang sampai ada ART tadi itu. Ya, terkait dengan keanggotaan yang tadi sendiri itu kan ada semacam pembagian gitu atau jenis anggota itu
pertama ada anggota tetap. Itu sebenarnya mengarah kepada anggota yang masih berstatus sebagai mahasiswa gitu atau mahasiswa aktif gitu. Itu baru dikatakan anggota tetap. Itu artian dalam artian selama dia belum wisuda itu dia masih menjadi anggota tetap atau anggota aktif. Kayak Side berarti. Kayak saya ya, benar. Benar. Itu masih statusnya statusnya masih sebagai anggota aktif gitu kan. Jadi ada hak dan kewajiban yang harus mereka penuhi gitu. Ketika misalnya seperti biasalah kayak organisasi yang lain gitu kan. Nah, karena Teater Putih ini model perekrutan anggotanya itu dia itu tidak hanya dia menerima anggota tidak hanya dari lingkungan kampus saja, lingkungan FKIP saja. Tapi bisa juga dari organisasi fakultas selain FKIP, bisa juga universitas selain UNRAM. Jadi model keanggotaannya terhimpun bebas, sudah yang penting statusnya mahasiswa, siapa saja bisa bergabung gitu. Makanya ada istilah anggota istimewa itu sama anggota tetap aktif. Nah, kemudian yang kebetulan sudah menyelesaikan masa studinya di FKIP atau katakanlah sudah wisuda, itu dia masuk ke anggota istimewa sama dengan anggota yang berada di luar FKIP sendiri. Misalnya nih, ente nih dari Fakultas Hukum masuk kan? Bisa masuk. Boleh, ya? Masuk, tapi status keanggotaan ente itu jadi anggota istimewa gitu. Ada pengecualian itu, ada beberapa hak dan kewajiban yang tidak sama dengan anggota tetap aktif. Jadi perbedaannya cuma di sana. Nanti itu buat teman-teman yang mau masuk Teater Putih juga silakan itu. Karena di blognya pun tertulis apa namanya kalau aneh itu slogannya itu terbuka dan bersama-sama. Jadi itu pengambilan dasar slogan terbuka dan bersama-sama karena kan tidak hanya dari FKIP saja gitu. Kenapa memilih namanya itu terbuka dan bersama-sama? Kembali lagi seperti yang saya katakan tadi itu, Jadi tidak terlepas dari terbuka dan bersama-sama, artinya terbuka ya udah welcome gitu, siapa aja bisa masuk ke sini gitu. Okay. Kemudian bersama-samanya itu yaitu mungkin jargon yang diungkapkan ketika melakukan suatu proses. Jadi harus bareng-bareng nggak itu, mau susah senang mau gimana kehidupan ya udah kita bareng-bareng gitu, kita selesai bersama gitu. Ya memang saya mengakui secara pribadi kalau kekeluargaannya Teater Putih itu sangat. Saya pernah dulu itu ikut FTMP kan. Iya, benar. FTMP paginya lapar nih. Enggak tahu mau makan apa, enggak ada uang. 2000 berapa yang FTMP? 2017-an 17 itu. Ya. Ada ingat dulu sama teman-teman. Pas waktu sisa Herlan ya? Ya, Herlan, Kak Herlan Jayadi. Halo Kak Herlan Jayadi. Waktu itu ketemunya Kak Halik. Nah, jadi waktu itu kan bagi sedikit nih Kak. Bagi sedikit kalau paginya itu lapar nggak tahu mau makan apa, nggak ada uang, terus ditinggal sama teman-teman. Datang ke gedung nih kan, saya aneh makan ayo samaan. Nah dari sana saya merasa betul bahwa kekeluargaannya Teater Putih itu sangat patut diacungi jempol gitu. Terus mengenai soal Teater Putih lagi nih Kak. Boleh. Nah, karena Ana masih penasaran, banyak yang ingin Ana ajukan tentang Teater Putih ini. Jadi bagilah. Kenapa dipilih nama Teater Putih dulu sama Pak Adi gitu? Nah, kenapa namanya Teater Putih bukannya teater hitam atau teater kuning atau bener. Gitu? Ini juga menjadi bahan pertanyaan dari beberapa seniman-seniman yang lain juga. Banyak yang sudah menanyakan, termasuk Mas Pri juga. Halo Om Pri. Halo. Kenapa dinamakan Teater Putih gitu? Kenapa enggak teater merah, teater hitam atau apa itu kan? Jadi ini sekali lagi berdasarkan informasi dari beberapa kakak-kakak itu kan. Lebih spesifiknya kenapa dikatakan dinamakan Teater Putih? Pertama itu karena organisasi ini dia berada di bawah naungan FKIP. Nah, kebetulan FKIP di UNRAM ini memiliki julukan Gedung Putih. Iya, Gedung Putih. Jadi padahal ngarang-ngarang. Bener itu, karena kan dulu bangunnya putih semua kan, jadi Gedung Putih. Nah, itu kemudian dikaitkan gitu. Jadi ya udah Teater Putih. Putih melambangkan kesucian, mungkin melambangkan apa? Itu salah satu informasi yang kita terima gitu.
Untuk kebenarannya sendiri memang sampai saat ini belum ada yang belum ada yang apa istilahnya yang fix gitu, yang benar-benar bisa bisa dijadikan pegangan. Cuma itu yang banyak beredar gitu ya. Oke, berarti karena Menjadi dulu- rahasia apa pendiri lah itu kan. berarti Pak Adi Ya, mau merahasiakan itu ke nanti kita tanyakan langsung ke Pak Adi sendiri terkait penamaan dari teater putih itu sendiri. Nah, ngomong-ngomong soal Gedung Putih ini kan berarti di sana itu ada sedikit lapangannya kan? Di mana? Di Gedung Putih itu di FKIP, Di parkiran. di parkiran. Benar-benar. Di parkiran itu ngomong-ngomong soal itu Teater Putih ini sering nggak pentas di dekat Gedung Putih itu? Sebelum Karena kan biasa ada lihat Bener, pertunjukannya di Taman Budaya, Arena di budaya Arena gitu ya. budaya gitu. Kalau pentas di Gedung Putih sendiri di sekitaran itu pernah nggak? Untuk lokasi yang ada di Gedung Putih sendiri, kita sering juga memakai. Kita tidak menafikan hal itu. Kita sering menggunakan di sana untuk pementasan. Ketika misalnya pementasan kita orientasinya kepada pengenalan. Oh ini loh seni teater nih. Mahasiswa sini, nih lihat nih kayak kira-kira kayak ginilah seni teater. Kita mentas di sana. Jadi pernah juga ada kasus kita nggak dapat gedung. Kita nggak ada gedung pementasan dan segala macamnya, ya udah akhirnya itu planning terakhir gitu. Sikat dah yang penting pentas, mau ada penonton atau enggaknya kan, mau rame atau enggaknya maksudnya, enggak kayak di gedung mungkin orang enggak nyaman karena di parkiran kan banyak nyamuk dan segala macam. Intinya ya kalau sudah kepepet kita pakai aja semuanya. Gedung Putih Gedung itu. putihnya ya benar. Berarti Gedung Putih dan Teater Putih memiliki keterikatan yang sangat luar biasa. intim gitu ya. Berarti sudah banyak dong karya yang dipentaskan di Gedung Putih. Sudah banyak karena ada juga memang beberapa program kerja yang memang kita lokasinya itu kita pakai di sana di parkiran. Oh, ngomong-ngomong soal itu, Ana pernah ingat soal waktu dulu ulang tahun Teater Putih. Ya, bener. Ulang tahun Teater Putih sering di sana. Ya, karena istilahnya supaya lebih dekat dengan kita aja gitu kan. Karena kan kebetulan Kita berasal dari sini, Ya, kita gitu. ya udah kita rayain di sini aja gitu. Oh. Kemudian ada juga semacam kegiatan pentas akhir pekan namanya PAP, itu sekedar hiburan aja untuk kita karena mungkin lagi tidak ada kegiatan yang besar. Ya udah tiap minggu pentas di sana, pentas akhir pekan. Dulu itu kalau di PAP sendiri orang-orang cuma kasih panitia permen atau rokok 1 biji udah bisa masuk nonton. Itu cara kakak-kakak kita dulu kalau PAP. Jadi mereka dapat ngerokok dari sana dulu. Dibayarnya pakai enggak pakai uang. Jadi bawa rokok 1 biji, ini panitia nih rokok 1 biji masuk ya. Ya udah masuk bro gitu. Jadi rokok panitia ada ngerokok gitu. Bentuk apresiasi. Apresiasinya lah terhadap seninya kan. Terus mengenai berarti udah banyak dong karya yang dilahirkan sama Teater Putih gitu. Alhamdulillah untuk karya sendiri karena kan setiap tahunnya tetap ada proses gitu. Jadi insya Allah untuk karya sendiri alhamdulillah sudah lumayan lah. Putih ya, Teater Putih ini memang, dia sangat produktif Teater Putih asli. Setahun itu aja refleksi itu 2 kali, belum lagi FTMP, belum lagi pentas tunggal gitu. Untuk proker memang gitu, untuk program kerjanya memang lumayan padat untuk setiap tahunnya. Itu bagaimana itu? Apakah pentas tunggal itu sendiri hanya bagian dari proker atau memang untuk berkarya gitu? Kalau pentas tunggal dia salah satu program kerja juga, tapi itu kan kalau di program kerja di Teater Putih itu dibagi 2 lagi. Ada program kerja inti sama yang bersifat insidental. Jadi yang program kerja intinya itu dia harus dilakukan gitu. Salah satunya di sana ada pentas tunggal. Kemudian festival juga, kemudian penerimaan anggota baru. Nah, pentas tunggal ini dia masuk di program kerja yang harus kita kerjakan setiap tahunnya. Entah terserah di bulan apa saja, yang penting ya udah yuk kerjakan ini karena ini sudah menjadi bagian dari program kerja inti kita gitu. Jadi wajar setiap tahun ada kegiatan-kegiatan yang besar seperti festival, kecuali tahun ini mungkin ya karena pandemi kita lagi pandemi. Berarti seluruh kayak seperti misalnya pentas tunggal itu hadir sebagai proker bagi Teater Putih. Oke. Saya juga sering melihat kalau pertunjukan Teater Putih itu kan kadang disutradarai sama alumni, terus naskah-naskahnya dibikin sama alumni. Soal itu pertimbangan apa yang apakah memang hanya memakai naskah dari alumni atau memang bisa naskah dari luar yang dimainin? Kembali lagi untuk yang alumni karena status mereka masih menjadi anggota ya, tapi
anggota istimewa seperti yang saya katakan tadi. Jadi hak mereka tetap ada untuk berkarya selama hidup lah, katakanlah begitu. Jadi tetap mati. ya, kecuali tidak bisa kalau udah meninggal kan. Untuk naskah sendiri sebenarnya menjadi sebagai tempat untuk menguji diri gitu. Jadi mampu enggak saya kira-kira membuat naskah yang langsung dipentaskan, atau kira-kira nanti bagaimana ya tanggapan masyarakat ketika saya sudah membuat naskah kemudian saya langsung pentaskan sendiri gitu. Bisa juga sebenarnya kita ambil naskah dari luar, misalnya naskah-naskah luar yang bisa juga, tapi kebanyakan menjadi untuk mengasah diri gitu loh. Melatih literasinya mengenai penulisan, kemudian menguji sejauh mana pembacaannya, kemudian dituangkan ke dalam tulisan-tulisan yang baik itu ke naskah yang langsung naskah drama gitu, naskah monolog juga banyak yang sudah nulis gitu. Oh, saya kira anggota istimewa itu hanya untuk memberikan nasihat kalau adik-adiknya harus begini, adik-adiknya harus begitu. Ternyata Teater Putih masih alumni katakanlah alumni anggota istimewa ini masih berhak untuk berproses. Dan tetap sebagai tetap menghasilkan karya. Ya, benar. Jadi mereka bukannya selesai ketika jadi alumni gitu. Oke. Nah, mengenai beberapa pementasan, Teater Putih itu sendiri kalau misalnya pentas-pentas keluar itu sering kan? Untuk pentas keluar sering, ada salah satu kegiatan namanya pentas keliling juga. Kebetulan kalau kita untuk pentas keliling sendiri itu memang kita fokuskan untuk pentasnya itu kita lakukan untuk ya namanya juga pentas keliling, artinya keliling. Pernah beberapa kali tahun 2016 ketika Kak Opik menjadi ketua itu pentas kelilingnya ke Bali. Oh, oke. Di Bali di Teater Orok di Universitas Udayana. Kemudian di 2017 ketika Kak Sani, siapa waktu itu jadi ketua? Kak Sani, itu kita pentas keliling Lombok. Jadi lokasi yang kita pilih di Lombok itu di masing-masing kabupaten. Kabupaten Lombok Timur, Lombok Barat, Lombok Tengah. Itu kita ambil waktu itu. Kalau di Lombok Baratnya itu di rumahnya Gunung Sari. Gunung Sari, kita ambil di Gunung Sari. Kemudian kalau di Lombok Timur itu di Rarang. Kemudian kalau di Lombok Tengah itu di Bencingah. Itu naskah yang kita pakai itu naskah tradisi gitu. Ceritakan tentang kehidupan masyarakat Sasak lah gitu. Oke, berarti mengenai pementasan di luar sudah sering ya? Sudah. Nah, jadi kan berarti kalau kita merujuk ke suatu lokasi kebudayaan misalnya kayak lokasi katakanlah Taman Budaya. Apakah Teater Putih itu memang sering pentas di Taman Budaya? Kalau dulu ya mungkin, tapi untuk beberapa tahun belakang karena lebih sering kita menggunakan arena budaya daripada. Kenapa? Kalau di Taman Budaya sendiri memang aksesnya memang susah di sana. Dalam artian karena di sana memang fasilitas gedungnya katakanlah sudah high gitu. Dari segi fasilitas penonton segala macamnya sudah kelas atas gitu, katakan sudah standar nasional. Kemudian kalau Teater Putih itu pentas, biasanya penontonnya akan selalu banyak gitu. Jadi ada beberapa pertimbangan lah yang ya udah kita pentas di Arbut aja gitu, daripada nanti mungkin akan ada hal-hal yang tidak diinginkan. Ini gitu memang apakah memang hanya karena Teater Putih ini banyak terus, atau memang karena Taman Budaya susah diakses? Kalau Taman Budaya susah diakses tidak juga. Cuma karena kalau di gedung dalamnya itu yang domnya itu memang kan teater tertutupnya itu kapasitas penontonnya terbatas. Jadi hanya sekitar 165 kursi yang tersedia. Sedangkan kita penonton Teater Putih itu sudah ratusan, sudah sangat luar biasa. Alhamdulillah membludak gitu. Jadi itu salah satu pertimbangan. Makanya kita memilih lokasi yang kira-kiranya di mana bisa menampung menampung penonton yang banyak. Salah satunya di arena budaya. Kalau di Taman Budaya bagian Tapal Kuda itu kita tutup juga gitu. Di Tapal Kuda pentas tunggal terutama sering di sana kan untuk pementasan Teater Putih di Taman Budaya. Berarti bagi orang-orang yang kenapa nanya TP jarang pentas di Taman Budaya ya karena memang
anu TP ini membludak dan bukan karena bukan karena itulah. Bukan. Terakhir kemarin kita ketika pementasan Perpadu Toa di gedung tertutup itu kan penontonnya sampai di luar nggak bisa teater masuk. arsip. Ya, waktu itu kan. Jadi penontonnya minta, ayo dong ulang pentas lagi. Nggak mungkin juga kan. Dalam satu malam kita akan pentas 2 kali. Jadi itu contoh. Capek aktor. Sutradara juga capek. Iya. Nah, kalau soal itu kan berarti sering pentas di Taman Budaya. Nah, berarti sering juga dong melihat atau mengetahui bahwa ada peristiwa teater di Taman Budaya itu. Ya sepanjang saya di Teater Putih tetap ada aktivitas teater di Taman Budaya kan, banyak seniman-seniman senior. Teater Putih berarti kalau buat Teater Putih sendiri atau SIDE mungkin ya sering tidak menghadiri peristiwa-peristiwa kebudayaan lah atau peristiwa-peristiwa teater. Ya, alhamdulillah karena yang lebih dekat dengan Taman Budaya adalah Kak Adi sendiri selaku senior kita, jadi sering diajak gitu. Jadi sering lah gitu, katakanlah sering untuk menghadiri kegiatan-kegiatan di sana. Tidak hanya yang bersifat teater, yang bersifat diskusi juga. Ya, diskusi karya, akar gitu. pohon Bedah kemarin. buku, teman-teman akan akar pohon gitu. Berarti kadang saya juga melihat beberapa alumni dari Teater Putih itu bantu-bantu di sebuah pertunjukan kelompok lain, misalnya teater independen yang lain gitu kan. Itu atas dasar apa Teater Putih membantu pertunjukan orang lain atau memang karena kedekatan pribadi itu? Sebenarnya saya bukan sok tahu, cuma karena sering bersama mereka mungkin makanya tahu. Sebenarnya itu dipengaruhi oleh faktor kedekatan mereka gitu. Dari ketika senior Teater Putih itu dulu di Teater Putih masih menjadi anggota aktif, mereka tetap di sana gitu di Taman Budaya. Bahkan latihan pun ke Taman Budaya, sehingga kan tercipta nih ikatan yang ada ikatan pribadi itu, kedekatan psikologi. Itu salah satu kenapa sampai sekarang masih terlihat sering membantu gitu. Sekarang juga Kak Adi masih di gedung tertutup lagi membantu teater lo sedang ada Meko. Kalau itu kan berarti Teater Putih lumayan sering membantu pertunjukan orang. Nah, kalau Teater Putih sendiri melihat pertunjukan-pertunjukan itu kayak gimana? Pertunjukan-pertunjukan yang bukan teater kampus atau dia melihat pertunjukan teater independen itu bagaimana sih kalau Teater Putih? Sebenarnya sama saja kan, cuma dari sudut pandang yang lain gitu kan. Dalam artian kan kalau di Teater Putih sendiri sudah memiliki rule pertunjukan sendiri gitu. Dalam artian kalau untuk beberapa tahun belakang lebih kepada realis konvensional, dalam artian sudah punya patokan seperti ini gitu ya, dalam artian ya udah realis gitu kan. Tapi kalau kita keluarkan justru kita mendapatkan hal baru dari teman-teman Taman Budaya yang sering mementaskan yang non realis gitu kan, yang absurd dan segala macam. Jadi ya udah itu sebagai pengetahuan gitu. Oh begini. Jadi kita ndak hanya tahu ini teorinya absurd kayak gini nih, non realis kayak gini nih, yang absurditas kayak gini nih. Jadi ada juga gitu kan. Jadi berarti itu Teater Putih melihatnya sebagai sebuah pengetahuan yang it's new for me, ini baru untukku gitu. Nah, baru untukku itu baru untuk Teater Putih itu misalnya begini, apakah dia hanya sebagai sebuah teori yang hanya diketahui, hanya disimpan dalam pikiran, atau teori-teori yang Teater Putih dapat di luar itu dipraktikkan gitu? Untuk sekali lagi kalau tidak salah sudah baru 3-4 tahun ini ya, 3-4 tahun belakang ini itu baru realis konvensional itu lebih paten, lebih dikembangkan. Tapi kalau sebelumnya itu untuk Teater Putih sendiri bahkan mementaskan hal yang sama, karena kan dulu di teater kamar juga ada beberapa senior yang ikut di teater kamar kan, sama Kang Ipul, sama almarhum Kang Opan gitu kan. Itu ada Pak Murahib, Kak Acim gitu kan, ada Kak Robi gitu kan. Mereka dulu kan Kak Alim gitu. Dulu kan sering mainnya di teater kamar gitu kan. Kak Yusron, Kak Imam dulu di teater kamar sering main-main di sana. Jadi untuk beberapa tahun belakang ini aja sih yang untuk gaya pementasannya sedikit berbeda gitu. Berarti kenapa memilih berbeda dari yang dulu-dulu? Kenapa akhirnya sekarang Teater Putih memilih realis konvensional itu? Nah, kenapa tidak dipadu-padankan? Kenapa tidak akhirnya kita menggarap semua seperti bagaimana Teater Putih melihat teater di luar gitu? Sebenarnya tidak paten terkait dengan realis konvensional.
Kemarin juga sempat dipentaskan naskahnya Putu Wijaya yang Aum. Itu yang judulnya Lautan Bernyanyi itu juga yang di luar realis kan, yang non realis itu juga dipentas dalam artian kecenderungannya tetap juga ada pementasan yang bersifat non realis, cuma kadang-kadang kecenderungannya itu lebih kepada yang realis gitu. Dalam artian bukan kita mengesampingkan yang absurditas dan segala macamnya, tetap ada, cuma lebih cenderung gitu. Lebih cenderung aja sih sebenarnya. Kalau soal teater di kampus kan lumayan ada nih, kayak BKSM, terus teater Sasentra gitu. Ya, benar. Bagaimana Teater Putih menjalin hubungan sama itu? Ini kan konteks di luar nih. Tadi kan kita udah nyinggung yang di luar gitu. Sama BKSM sama Sasentra kita berhubungan baik, tetap ada komunikasi setiap ada kegiatan. Cuma untuk dalam artian kita juga tidak terlalu banyak tahu gitu untuk kegiatan mereka gitu kan. Kita tidak terlalu banyak tahu karena benar-benar berkecimpung di sana di kampus gitu kan. Jadi untuk bagaimana perkembangan mereka sendiri kita juga kurang tahu gitu untuk bagaimana perkembangan teman-teman yang lain gitu. Oke, berarti tapi tetap berhubungan baik. Berhubungan baik. Ya, sempat juga diskusi kan ketika misalnya mereka, Bang gimana gini-gini, ya udah kita kasih tahu aja berdasarkan pengalaman apa yang kita tahu kan, berdasarkan pengalaman aja gitu. Tetap berhubungan baik sama teman-teman di sana. Rokok dulu Kakak. Oh siap. Akhirnya sekarang itu ya Teater Putih tetap mengapresiasi pertunjukan-pertunjukan dari orang-orang di luar sanggar gitu. Karena kan dalam artian kita satu jenis lah katakanlah seperti. Jadi mau tidak mau ya harus, ya udah ini dia juga teater, ayo kita support, siapa tahu nanti ketika kita ada kegiatan segala macamnya juga kan kita juga ada bisa dibantu apa-apa gitu kan. Artinya memperbanyak. Mengenai itu Kak, apakah ada Teater Putih punya program namanya Festival Teater Modern Pelajar. Ya benar-benar. Nah, apakah ada niat untuk mengadakan juga festival teater modern mahasiswa gitu? Nah, itu bagaimana? Apakah ingin saling beradu gitu kan? Kan nggak adil kan, cuma pelajar aja mahasiswa terus nggak ada gitu. Kalau kita mau harapin yang lain mungkin nggak bisa gitu. Sebenarnya bukan masalah adil atau tidak adil kan. Cuma ada dulu pernah diadakan itu semacam lomba untuk lomba teater tingkat mahasiswa. Cuma untuk Teater Putih sendiri karena untuk di tingkat mahasiswa itu belum pernah dicoba sama sekali memang untuk mengadakan festival yang di tingkat mahasiswa. Kalau kita hitung-hitung jumlah universitas juga di kita di Lombok juga kan cuma beberapa sedikit. Jadi mungkin akan kurang pas teaternya. Nah, dan juga ndak semua hidup kan, ndak semua hidup. Kenapa itu ndak berhidup kayak kalau menurut Sede? Karena sempat juga berdiskusi dengan teman-teman di luar itu yang membuat vakum atau mereka break itu adalah tidak konsisten dalam artian karena faktor regenerasi. Jadi kan ketika mereka sudah keluar mungkin nanti ada yang pulang kampung, ada yang ada yang kerja, ada yang menikah, jadi udah ndak bisa fokus mereka menjadi mahasiswa gitu kan. Dalam artian regenerasinya nih ndak jalan gitu. Oke. Sebelum kita menuju akhir nih, ada satu lagi yang Anda mau tanyain soal ini nih. Ketika nanti misalnya katakanlah Taman Budaya menginisiasi sebuah festival teater kampus gitu, apakah Teater Putih siap untuk beradu dengan komunitas teater kampus yang lain? Oh siap, berarti. Pastinya kita siap karena kan istilahnya ya udah ini gawe, ayo kita ikut gitu kan. Masa orang teater ndak ikut perlomba teater gitu kan. Kalau misalnya memang ada bener nih festival tingkat mahasiswa kan, ya udah kita ikut gitu. Oke, berarti kita tunggu. Mudahan semoga ada aja kan kita festival teater kampus ya. Mudahan ini didengar sama sama yang berkuasa di atas itu kan. Oke, berarti jadi kayaknya nih cuman sekian kayaknya saya bisa wawancara sudah nih Kakak. Siap. Jadi bagi teman-teman yang ingin tahu mengenai Teater Putih itu bisa baca di blog mereka di Google
cari aja Teater Putih, atau kalau mau kepoin Instagram mereka Teater Putih, itulah namanya ya. Iya, benar. Oke, buat teman-teman, saya nggak mau ada kata-kata penutup atau apalah, nggak mau ada yang kayak gitu. Jadi sampai jumpa di teman bicara yang selanjutnya. Jadi saya Gilang Sakti Ramadan. Saya Hidayatullah. Oke, sampai jumpa teman-teman. Sip. Oh, dulu kakak. Oh, siap, Rokok nih, boleh. Biar kita lebih Boleh, gitu boleh. kan, slow. Rokok dulu. Ayo lanjut. Boleh ngerokok nih? Oh, boleh yuk. Oh, siap. Tapi